Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel Ponpes Nurul Hidayah Palalangon. Jika kalian suka dengan konten-konten dan video-video kami, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke, saya Muhammad Ripiansyah atau sering dipanggil Kang Kongkong. Saya akan mengajak good people semuanya untuk melihat kegiatan kami di hari Ahad ini. Seperti apa sih kegiatan kami di hari Ahad ini? Penasaran? Jangan skip video ini ya. Let's go. Kata-kata buat pagi ini, tetap semangat meskipun tidak punya ayam. Tetap semangat meskipun banyak hutang. Tetap semangat dan terus berjuang. Jangan sampai kita mati karena banyak waktu yang kosong. Setelah saya merasakan 3 hari berturut-turut, jadi resan bukan satu hal yang mudah. Kalian harus bisa makan dalam waktu 15 menit. Kalian harus bisa mengambil waktu 15 menit. Tidak ada yang bersuara, bersungkan. Tidak boleh ada yang bersuara. Tangan kuat. Nah. Kalau kalian tertarik dengan kegiatan seperti ini dan ingin menjadi resan-resan seperti kakak-kakak panitia di sini, kalian bisa mondok di Pondok Pesantren Nurul Hidayah Palalangon, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Desa Kartajaya. Langsung posisi seperti ini. Beca. Motor 2. Teman-teman kita yang salah yang tidak mendapatkan teman. Pasangan kamu, kamu udah punya pasangan kamu. Kenapa kalian tidak saling membutuhkan padahal kalian sama? Mau dihukum apa? Mau dihukum apa? Hah? Mau dihukum apa? Ikuti yang lain. Bagaimana singkong ini? Kaki pinggang singkongnya. Ada
setelah kita melihat kegiatan di pagi hari tadi di video yang tadi ya, ada salah satu kakak panitia di sini. Kita sudah berjumpa dengannya. Kita akan bertanya apa aja yang dilakukan para santri di pagi hari tadi dan seperti apa manfaatnya. Langsung aja langsung. Mang Uyu, nih namanya Mang Uyu atau sering disebut juga dipanggil juga Komandan Wahyu. Mang Uyu. Ya Mang Uyu. Siap. Ini Mang Uyu, mohon maaf ya sedikit gugup soalnya dia baru saja pertama kali masuk kamera. Wajar saja ya pemirsa. Kita langsung bertanya dengan Mang Uyu. Jangan malu dong. Baru. Mang Uyu, apa aja yang dilakukan para santri di pagi hari tadi? Kegiatan tadi pagi adalah sebuah pendidikan untuk para santri supaya lebih konsentrasi dan supaya lebih fokus kembali, supaya keyakinan dan mental mereka itu lebih kuat, supaya lebih lebih yakin, gede tekan kita malah gede tekan gitu. Jadi ente gampang ngeluh, ente gampang elek batur gitu gitu. Jadi lebih kuat gitu Ya, ya. terus ya gitu mana. Jadi kalau bahasa Sundanya mah supaya santri itu lebih kuat, main ke FSMR, itu gampang nyeri hati, eta, kebal. Halo. Yang dilakukan para santri di pagi tadi itu cuma baris berbaris doang. Tapi saya lihat di pagi hari tadi itu saat membuat video ya, sampai ada yang push up, sampai ada Itu adalah hukuman karena ketidakfokusan santri tersebut. Kenapa harus dihukum? Karena supaya santri itu makin semangat dalam melakukan aktivitas yang sedang dilaksanakan tersebut. Jadi baris berbaris tadi pagi selain melatih para santri bisa jadi baris berbaris ya, kegiatan tadi juga melatih konsentrasi Para dan santri. fokus para santri Ya, Kalau hukumannya, manfaat dari hukuman ketika santri salah saat baris berbaris itu manfaatnya apa Mau? manfaatnya ya hitung-hitung kita sambil berolahraga menambah kekuatan kita. Karena kan push up itu salah satu aktivitas olahraga, betul bukan? Ya, betul. Ya, selain hukuman juga sekalian olahraga gitu supaya lebih kuat. Tapi tadi ada nih di video kalian boleh lihat ya, ada sampai yang joget-joget gitu, nyanyi-nyanyi gitu, itu apa? Kalau joget sama nyanyi itu cuma sekedar penyemangat supaya semangatnya itu makin naik lagi gitu, semakin semangat gitu, tidak loyo gitu. Terus ada yang melingkar gitu, ada Kalau itu permainan sambil ya sama konsentrasi kita gitu. Kan tadi di dalam permainan ada yang namanya motor, becak, dayung dan sebagainya. Kenapa? Supaya para santri itu tidak cuma semangat tapi juga fokus dan peduli sesama teman. Ngomong-ngomong nih Mang Yu, saya lihat baju Mang Yu ini kayak baju-baju resmi gitu. Ini resmi. Resan, resimen santri. Resan itu apa Mang Yu? Resan adalah suatu kegiatan atau resan itu kalau dalam negara adalah tentara Ya. TNI. Tapi Tapi itu resan bukan kegiatan dong. ya malam lah. Resan itu adalah TNI para ulama.
Jadi resan itu kayak sebuah pasukan Ya, seperti tentara lagi, tapi melindungi para ulama gitu. ya seperti itu. Ngomong-ngomong nih Moyo, Moyo bisa dapat baju gini dari mana? Oh, ini baju ini sangat berharga bagi saya. Kenapa Karena berharga? tidak semua orang bisa mendapatkan ini baju gitu. Saya mendapat ini baju di tahun 2022, Oh, tahun kemarin. tahun kemarin. Saya mengikuti aktivitas resan yang diadakan oleh Hamida, Hamida itu apa? Himpunan Miftahul Huda. Nah, kalau nggak salah itu himpunan alumni Betul Huda. Ya itu, Himpunan Alumni Miftahul Huda. Iya, artinya agak lupa nih. Mohon maaf aja ya. Kita lanjut aja. Saat kegiatan tersebut nih ya, kegiatan berarti kegiatannya kegiatan pelatihan resan gitu ya, bisa disebut gitu. Saat kegiatan pelatihan resan, apa aja yang dilakukan mau di sana? Terus berapa hari mau di sana? Dan gimana aja gitu lah? Saya di sana 3 hari. di hari pertama saya merasa kaget. Saya baru turun dari mobil, sudah dihitung mundur. Coba bayangkan, Dihitung mundur 10 detik sudah harus ada di lapangan. Sedangkan jarak dari mobil ke lapangan itu kalau di kilometer kan itu sampai 1 kilo gitu. 1 kilo. Baru saya, aduh ini gimana? Pokoknya edan lah. Oh jadi mau terkejut gitu? Terkejut. Kaget. Kaget banget. Yang biasanya dari Kobong ke masjid itu 50 menit, sekarang dari jalan ke lapangan 10 detik. Jadi aduh gitulah. Terus kalau udah di lapang itu gimana? Kalau telat ya, Ngelakuin gimana? ya Kalau telat gimana? kalau telat di push up. Di push up. Push up lagi, makanya kenapa pada saat di push up itu Oh. karena saya juga dulu seperti itu. Oh jadi Mang Uyu itu kalau bahasa ininya kayak mengamalkan ilmu Ya, mengamalkan. yang waktu itu diajarkan dididik kepada Mang Uyu, sekarang diajarkan kepada santri di sini gitu. Ya, seperti itu. Terus kalau boleh tahu nih saat resan gitu ya, saat pelatihan resan, ada hal-hal yang berkesan tidak? Berkesan, sangat berkesan bagi saya. Kenapa sangat berkesan? Karena wah luar biasa lah, tidak bisa diceritakan. Coba tidak bisa diceritakan, tapi bisa lah sedikit-sedikit. Sedikit-sedikitnya kesan ini kesan. Jangan kesana terus. Kayak pengalaman yang masih teringat sampai sekarang. Pengalaman saya masih teringat itu ketika saya melakukan kesalahan. Kesalahan. Lagi apa tuh? Lagi apa? Saya ya kan baju saya ini kotor nih, Nah, habis ya biasa gitulah. Cuma meskipun kotor, katanya tidak peduli. Pokoknya para panitia tidak mau tahu mau kotor mau bersih dalam hitungan 10 detik. Terus ada di musola. Pan, aduh gimana ini musola kotornya gini. berarti gak mandi dulu. Aduh saya cuma wudhu doang. Wudhu doang. Iya. Sambil bersih-bersih dengan gitu ya. Ya itulah wudhu, gimana wudhu cuma seperti itu. Gatal-gatal sih. Ya kalau gatal ya pastilah. Kita 1 hari nggak mandi. 1 hari gak mandi. Bahkan 3 hari. 3 hari. Aduh, 3 hari tidak mandi, cuma wudhu doang. Oh jadi kayak camping gitulah. Kayak camping gitu. Menurut saya camping mah kelas bawah. Berat mau jadi resan. Oh, kalau bisa disebut juga gimana ya? Kayak pelatihan tentara lagi. Ya mirip sekali. Mirip kayak tentara gitu. Terus ada lagi itu gak pengalaman yang masih teringat sampai sekarang? Pengalaman apa sih? Setiap pengalaman ada pengalaman baik, ada pengalaman buruk gitu kan. Pengalaman yang gimana ya? Yang baiknya dulu lah. Yang baiknya saya dikasih penghargaan oleh para pelatih. Penghargaan apa? Seperti ya ini baju. Ini ternyata baju ini bukti penghargaan para pelatih. Dikasih baju.
Kenapa bisa disebut penghargaan? Karena kata pelatih tidak mudah untuk menjadi seorang resan. Makanya jaga ini baju bukti penghargaan dari para pelatih. Jadi pengen punya baju kayak gitu. Ya Anda kalau pengen bisa, cuma ya harus seperti saya dulu lah, rasakan sakit gitu lah. Kalau teman-teman gak kuat, jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba, hanya orang-orang. Tapi kalau teman-teman pengen nih punya apa ya namanya, pengalaman, pengen punya baju kayak gini, bisa ikutan resan juga. Caranya gimana? Mondok dulu di pesantren Nurul Hidayah. Nanti ada setahun sekali pelatihan di mana 10 santri ya. Iya. 10 santri dikirim oleh Pangersa Kiai Ismail Soleh, dikirim ke apa namanya? Hamidah Ke Hamidah untuk mengikuti kegiatan pelatihan resan. Mondok, ayo mondok keren. Iya. Nah, terus aja ya, kita langsung kita lanjut. Iya, siap. Kalau tadi kegiatan. Kalau tadi pengalaman yang baik, sekarang pengalaman yang buruk. Pengalaman yang buruk. Ya, bukan pengalaman yang buruk, tapi ya gimana? Pengalaman yang sedih lah gimana? Sedih. Gimana? Pengalaman sedih saya ketika saya mau sholat. Nih ya, mau sholat. Baju saya tidak ada. Baju saya ada yang pakai 2 teman. Baju ini. Ya baju ini hilang. Oleh karena itu saya cuma memakai celana doang. Berarti gak pakai baju sholat? Enggak, cuma tertutup ini doang. Aurat. Saya tarik gini celana ke atas supaya menutup aurat doang. Oh. Itu sedih saya sholat dengan Gak malu. ya mau gimana? Mau gimana lagi? Daripada saya tidak sholat Pak, ya terpaksa ini saya celana tarik ke atas supaya bisa menutup aurat. Itu sedih, saya sholat dengan tidak pakai baju sedih. Ya, kita lanjut lagi. Soalnya tadi kabarnya ada sedikit masalah teknis lah. Nah, yuk kita lanjut aja ya pertanyaannya. Saya mau bertanya tadi itu keburu kepotong itu sama kameranya. Ada masalah teknis. Biasanya nih kalau di kegiatan-kegiatan seperti itu ada epic momen di hari-hari terakhir atau momen yang berkesan gitu. Oh iya ada. Di saat malam terakhir saya ingat ternyata sesudah namanya sabaung-baung aja namanya kayak titik lemahna buktina. Oh, jadi segalak-galaknya segarang-garangnya manusia pasti ada titik lemahnya. emang gimana di sana? Masa kata diomongan kaca leurit diomongan unggul kaca leurit tah budak resa anu beungeut galerangnya diomongan ku sabaraha kata caleurit. Kenapa bisa nangis? Karena mungkin terharu karena apa yang dikatakan para panitia benar-benar di sana. Para panitia cuma bilang cuma ngomong gitu. Apakah kalian capek? Pak, kami bilang jujur, siap capek. Kalian baru segitu udah bilang capek, nggak bayangkan orang tua kalian yang susah payah. Di situ langsung para resa nangis, terharu mendengar kata-kata para panitia. Kalian tidak pernah mendengar orang tua kalian bilang capek, tapi kenapa kalian berani bilang capek? Di situ, aduh, seperti hujan air mata. Ya, gitu. Terus gimana lagi tuh? Terus di sana di saat malam-malam terakhir kita itu para resa
dibuat bingung oleh para panitia. Kenapa di malam terakhir itu banyak komandan-komandan yang membohongi para res. Bukan maksudnya membohongi, tapi menurut kami itu sebuah pendidikan di mana kita jangan pernah mudah tertipu oleh orang lain. Di mana kita itu benar-benar harus fokus siapa pimpinan kita, siapa pegangan kita. Harus benar-benar yakin. Jika kita yakin kepada Allah, maka kita harus benar-benar yakin. Jangan percaya sama yang lain. Ceritanya gimana tuh sampai ada kayak gitu pendidikan seperti itu? Ceritanya ketika selesai sholat isya, kami dikumpulkan di lapangan, semua lampu dimatikan, otomatis gelap. Para komandan atau para pelatih itu berpencar ada di mana-mana. Nah, kami disuruh nurutin di mana ada periwet, maka ikuti suara periwet tersebut. Dalam keadaan gelap kami cuma bisa mendengar. Kami mendengar dari luar sana, dari sana, sehingga kami Jadi saling tuduhkan bukan, karena kami fokus sama periwet, tidak karena gelap. Kesana kemari ke tengah. Nah, setelah itu baru kami seperti itu lah. Pokoknya itulah momen dari Resa, bisa nangis tanpa kata, dengan kata-kata. Emang ya segalak-galaknya, sekuat-kuatnya manusia, bahkan lelaki gitu ya, masih punya hati, masih punya lubuk hati yang benar. Ya mungkin itu ya. Tapi kalau boleh tahu Mang waktu itu nangis gitu. Ya, saya juga nangis. Kenapa tuh bisa nangis, kata-katanya seperti apa sih? Karena kata-katanya itu benar-benar menyentuh hati. Asli. Urang bangor, sabangor-bangor na urang. Can pernah urang jadi kerebut kolot. Tapi nah, para panitia mah karasan. Mata dirinya era ujung di hanjakan bisa. Maka terkuat urang. Nih buat para pemirsa yang nggak ngerti bahasa Sunda, saya terjemahin sedikit ya. Jadi waktu itu Mang Uyu itu ngerasa bahwa dirinya itu nakal. Tapi senakal-nakalnya Mang Uyu, kenapa Mang Uyu itu waktu itu bisa nangis di hadapan para panitia, sedangkan di hadapan orang tuanya tidak bisa? Gitu ya? Ya seperti itu. Jadi Mang Uyu itu ngerasa malu. Bukannya ini ya, tapi saya cuma nerjemahin nih sedikit. Soalnya gak semua orang bisa bahasa Sunda. Jadi waktu itu Mang Uyu itu ngerasa malu, ngerasa gimana gitu, ngerasa kecewa, bukan kecewa, hanya menyesal, ngerasa nyesel, ngerasa jadi campur aduk gitu ya Mang Uyu. Terus gimana lagi itu lanjutannya? Lanjutannya ya seperti itu doang sih. Setelah para peserta nangis dan dibilangin lagi oleh para panitia, kalian cuma bisa bersabar karena itu sudah terjadi semuanya. Sekarang kalian buktikan bahwa kalian bisa, bahwa kalian mampu untuk membahagiakan kedua orang tua kalian dan juga para guru-guru kalian. 3 hari di sana, kayaknya lelah ya. Lelah sekali, Masya Allah. Tapi sekarang nih pengen nanya, rasanya udah ngikutin Resa, ada rasa nyesel atau gimana gitu, atau ada rasa gimana gitu? Ada gak sih? Tidak ada rasa penyesalan. Benar-benar saya merasa bangga bisa menjadi seorang Resa. Karena setelah pendidikan Resa, setelah saya mengikuti kegiatan Resa, saya sudah mulai sadar bahwa kehidupannya sesungguhnya adalah kuat, itulah itu nama. Seperti air nanti ya. Ya, segitu aja sedikit penjelasan dari Mang Uyu mengenai kegiatan pagi hari tadi.
Tapi agak panjang ya soalnya nyambung ke cerita kegiatan pelatihan resan. Jadi Mang Uyu itu pernah ngikutin kegiatan pelatihan resan yang diadakan oleh Hamida. Apa itu Hamida? Hamida itu adalah himpunan alumni Miftahul Huda, gitu ya. Mang Uyu itu pernah ikutan ke kegiatan pelatihan resan tersebut. Nah, setelah Mang Uyu pulang, waktu itu Mang Uyu lagi libur ya para santri. Jadi gak ada santri di sini kan. Mang Uyu dikirim ke sana, santri pada pulang. Saat Mang Uyu udah balik lagi ke sini, santri masuk. Pertama minggu hari Ahad pertama, Mang Uyu itu menerapkan kepada para santri apa yang telah dipelajari, apa yang telah dididikan kepada Mang Uyu waktu mengikuti pelatihan resan kemarin. Terima kasih kepada Mang Uyu nih, informasi-informasi dan pengalaman-pengalamannya udah sharing-sharing, udah cerita-cerita, semoga bermanfaat. Amin. Bagi kita semua menjadi sebuah gambaran, menjadi menjadi motivasi bagi kita supaya lebih sabar, lebih kuat, lebih cinta, lebih lebih rela berkorban kepada negara, kepada orang tua dan kepada guru. Itu ulama. Sekian dari kami. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, komen, dan share kepada teman-teman pemirsa. Kalau pemirsa suka sama video ini, subscribe dari Anda adalah sedekah bagi kami. Dan bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini Di video kali ini Nah, sebelum saya lanjutkan video, saya Muhammad Ripiansa. Sekian. hanya testing, tinggal kontrol. Oke, siap.